Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, ini adalah majelis yang kedua, pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bin Durusi Syahri Ramadan karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca daras yang pertama, pelajaran yang pertama dari pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, mata furidha shaumu syahri ramadhana 'ala al-ummah. Kapankah diwajibkan puasa bulan Ramadan kepada umat ini? Ya, di sini beliau akan bercerita atau berbicara tentang masalah sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Syara'a as-siyama li tathhiri nufusi minal atham. Dia telah mensyariatkan puasa ini untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia dari dosa-dosa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi man shalla wa sham. Sebaik-baik orang yang salat dan berpuasa. Wa dawama 'alal khairi wastaqam, dan yang terus-menerus di atas kebaikan dan istiqamah padanya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga salawat salam itu juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, wa man iqtada bihi, dan orang yang meneladani beliau ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayati ba'daha, dan beberapa ayat setelahnya. Faqad dzakara Allah Subhanahu telah menyebutkan fi hadhil ayatil karimati, di dalam ayat yang mulia ini, annahu kataba siyama ala hadhil ummati, bahwa dia telah mewajibkan puasa kepada umat ini, kama katabahu ala man qablaha minal umam, sebagaimana dia telah mewajibkan kepada orang-orang atau umat-umat yang sebelumnya. Wa kutiba, kalimat kutiba dalam ayat, ya, wa kutiba bima'na furidha, maknanya adalah furidha, yaitu diwajibkan. Fasyamu mafrudun ala hadhil ummati, maka puasa ini diwajibkan atas umat ini, wa alal umami qablaha, dan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi di sini kita ambil faedah, puasa itu bukanlah ibadah yang khusus dibebankan kepada umat ini atau diwajibkan kepada umat ini saja, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Qala ba'dul ulama fi tafsir hadhil ayati, sebagian ulama telah menerangkan di dalam tafsirnya ayat ini, ibadatus siyami maktubatun 'alal anbiya'i, ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada seluruh para nabi, wa 'ala umamihim, dan juga kepada umat mereka, min Adama ila akhir dahri, semenjak Nabi Adam sampai akhir dari masa dunia ini. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan seluruh umat manusia itu ada kewajiban puasa bagi mereka. Wa qad dzakarallahu dzalika, dan Allah menyebutkan hal itu, yaitu tentang bahwasanya puasa ini diwajibkan kepada umat terdahulu juga, ya, disebutkan dalam ayat ini, li'anna syai'a asyaqqa idza amma sahula fi'luhu 'ala nufusi wa kanat tuma'ninatuha bihi aktsara, karena sesuatu yang berat, ya, amalan puasa ini berat, sesuatu yang berat, idza amma, jika dia itu ternyata berlaku secara umum untuk umat manusia secara umum, sahula fi'luhu, maka akan mudah melaksanakannya, ala nufus, akan mudah, akan ringan bagi jiwa manusia untuk melaksanakannya. Wa kanat tuma'ninatuha bihi aktsara, dan ketentraman jiwa itu dengan melaksanakan amalan itu akan lebih
banyak lagi. Ya, seperti kita misalnya kalau kita melaksanakan sholat yang sendirian dengan sholat yang berjamaah akan lebih ringan sholat berjamaah. Demikian pula puasa. Ya, kalau puasa itu kita laksanakan sendirian berbeda dengan puasa yang kita laksanakan bersama dengan orang lain. Demikian pula kewajiban puasa ini. Puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat ini, ternyata juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Maka akan timbul dalam jiwa kita itu merasa ini adalah ibadah yang mudah karena telah dilaksanakan juga oleh umat-umat terdahulu. Nah, fasyamu idzan fariidatun ala jami'il umam. Maka puasa jika demikian adalah hal yang wajib, amalan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Wa in ikhtalafat kaifiyatuhu wa waqtuhu, meskipun berbeda-beda dalam tata cara pelaksanaannya dan waktu pelaksanaannya. Qala Sa'id bin Jubair berkata, kana shaumu man qablana min al-atamati ila al-lailatil qabilati. Puasanya orang sebelum kita, puasanya umat terdahulu adalah dari semenjak al-atamah, yaitu waktu Isya, ya, semenjak waktu Isya ila al-lailatil qabilah, sampai pada waktu malam hari berikutnya. Jadi satu malam ditambah satu siang, itu puasanya umat terdahulu, ya. Berbuka di waktu maghrib, ya, di waktu ghurub syams, tenggelam matahari berbuka, namun setelah masuk waktu Isya harus berpuasa lagi sampai sampai hari berikutnya, sampai tenggelam matahari, ya. Kama kana fi ibtida'il Islam, sebagaimana hal itu juga berlaku pada permulaan Islam, yaitu ketika awal Islam, ya, puasanya juga seperti itu, sebagaimana puasanya umat terdahulu. Wa qala Al-Hasan, dan Al-Hasan mengatakan, kana shaumu Ramadhana wajiban 'alal yahudi. Dahulu puasa Ramadan itu wajib atas orang-orang Yahudi. Lakinnahum tarakuhu, namun mereka kemudian meninggalkan puasa Ramadan. Wa shamu yawman minas sanati za'amu annahu yawmu gharqi fir'auna. Dan mereka berpuasa satu hari dalam satu tahun yang mereka menyangka hari itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun, ya. Jadi mereka mengganti puasa Ramadan yang wajib bagi mereka dengan satu hari saja dalam satu tahun. Yang tadinya satu bulan dalam satu tahun diganti satu hari dalam satu tahun. Wa kadzabu fi dzalik, maka mereka telah salah dalam hal tersebut, telah dusta dalam hal tersebut. Fa inna dzalika al-yawma yawmu Asyura, dan hari itu adalah hari Asyura. Diterangkan dalam catatan kaki, yakni wala yujzi shaumuhu an yaumi Ramadan an shaumi Ramadan, dan yakni tidaklah mencukupi puasa satu hari itu sebagai ganti dari puasa Ramadan, ya. Aslinya diwajibkan puasa satu bulan, tetapi mereka mengganti satu hari, maka tidak cukup puasa satu hari sebagai ganti dari satu bulan, ya. Ini menunjukkan orang Yahudi telah mengubah agama mereka. Demikian pula orang Nasrani. Wa kana shaumu aidan wajiban 'ala an-nasara, dan puasa itu juga dulu wajib bagi orang-orang Nasrani. Lakinnahum, akan tetapi mereka, ba'da an shamu zamanan tawilan, setelah mereka berpuasa dalam waktu yang cukup lama, sadafu fihi al-harra syadida. Mereka ini bertepatan puasa mereka itu bertepatan dengan waktu yang sangat panas, musim yang sangat panas. Fakana yashuqqu 'alaihim fi asfarihim wa ma'ayishihim, maka puasa itu menjadi sangat berat bagi mereka, ya, ketika mereka dalam safar mereka ataupun dalam kehidupan normal mereka. Berat, ya, karena waktu yang sangat panas itu, musim yang sangat panas. Oleh karena itu, kata beliau, fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim ala ay yaj'alu siyamahum fi faslin minas sanah baina syita'i was saif. Karena mereka mendapati keadaan yang sangat susah, ya, dalam keadaan yang sangat panas itu, puasanya sangat susah, maka mereka bersepakat, ijtama'a ra'yu ulama'ihim, pendapat ulama mereka, wa ru'asaihim, dan tokoh mereka itu sepakat, ijtama'a ala, bersepakat untuk ayaj'alu siyamahum, untuk menjadikan puasa mereka itu fi faslin minas sanah, pada satu musim dalam satu tahun, baina syita'i was saifi, antara musim dingin dengan musim panas, ya. Mereka jadikan puasa itu dalam satu musim ini, antara musim dingin atau musim
panas, faj'aluhu fir rabi', maka mereka menetapkannya, menjadikan puasa tersebut pada musim semi, wa hawaluhu ila waqtin la yataghayyar, dan mereka mengubah puasa itu kepada waktu yang tidak berubah musimnya. Jadi kalau mereka itu berpuasa, atau kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu kan kita kadang Ramadan itu bertepatan dengan musim hujan, kadang bertepatan dengan musim dingin, kadang bertepatan dengan musim panas, dan seterusnya ya, berubah-ubah. Tetapi mereka mengubahnya kepada satu musim saja, ya, waktu yang tidak berubah-ubah, musim semi terus. Nah, ini merupakan perubahan yang mereka lakukan terhadap agama, ya. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, inda tahwili, ketika mereka mengubah syariat puasa ini, mereka mengatakan, zidu fihi ashrat ayyam, tambahi dalam puasa itu 10 hari lagi. Ya, kenapa ditambahi? Kafaratan lima sana'u, sebagai kafarah, ya, kafarah yaitu penghapus dosa, ya, sebagai penghapus dosa terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mereka mengakui kalau itu perbuatan dosa, mengubah agama adalah dosa, ya. Fasara arba'in, sehingga puasanya itu menjadi 40 hari, yang tadinya 1 bulan 30 hari tambah 10 menjadi 40 hari. Wa qauluhu ta'ala, ini selesai keterangan tentang puasa di umat-umat terdahulu, sejarah puasa pada umat terdahulu. Kemudian beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, firman Allah Ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maknanya bisa babis saumi, yaitu agar kalian bertakwa dengan sebab puasa ini. Fasaumu yusabibut taqwa, maka puasa itu akan menyebabkan ketakwaan. Siapa yang ingin menjadi orang bertakwa, maka hendaknya dia melakukan amalan puasa ini. Lima fihi min qahri nafsi wa kasri syahwat, karena dalam ibadah puasa ini terdapat usaha untuk mengalahkan jiwa dan untuk mematahkan syahwat manusia, ya, mengalahkan syahwat manusia. Sedangkan jiwa manusia dan syahwat inilah yang biasanya itu mengarahkan manusia untuk berbuat keburukan, menyelisih ketakwaan. Maka ketika dia berpuasa, ya, berlatih untuk menahan jiwanya, mengalahkan syahwatnya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat, puasa tersebut diwajibkan, ini dilakukan pada hari-hari tertentu, ya. Qil, ada yang mengatakan hiya ayyamun min ghairi Ramadan, dia adalah hari-hari selain bulan Ramadan. Ini salah satu tafsiran tentang ayyaman ma'dudat, itu hari-hari selain bulan Ramadan. Wa kanat thalathata ayyam, yaitu 3 hari, ya, kewajibannya adalah 3 hari. Ini menurut satu tafsiran tentang puasa pada zaman dahulu, ini di awal Islam. Waqil hiya ayyamu Ramadan, ada yang mengatakan dia adalah hari-hari di bulan Ramadan, li'annahu bayyanaha fil ayati allati ba'daha, karena Allah Ta'ala telah menjelaskannya pada ayat yang setelahnya, biqaulihi, dengan firman-Nya syahrul Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Jadi ayat ini kalimat ayyam ma'dudah diterangkan oleh kalimat setelahnya, yaitu syahrul Ramadan, dan inilah tafsiran yang benar, ya. Jadi wajib puasa tersebut di bulan Ramadan. Qalu, para ulama mengatakan, wa kanu fi awalil islami mukhayyarina baina as-shaumi wal fidyati. Dahulu kaum muslimin di awal Islam, di awal masa Islam itu, mukhayyarina, mereka mendapatkan pilihan, diberi pilihan antara berpuasa dan membayar fidyah. Ini di awal Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang yang mampu berpuasa, bagi orang yang mampu berpuasa. Kalimat yutiqunahu ada 2 tafsiran. Satu maknanya adalah, satu tafsiran mengatakan ini adalah yang mampu berpuasa. Tafsiran yang kedua adalah yang mereka berat untuk melaksanakan puasa, ya. Jadi kita mengikuti alur pembicaraan ini, maka kita artikan yutiqunahu, yang mampu berpuasa. Barang siapa, bagi orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia kewajibannya adalah membayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin, ya. Artinya dia akan diberi dia dulu diberi pilihan, ya. Kewajibannya diberi pilihan antara membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin, atau berpuasa, ya. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah
memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang bersukarela untuk melakukan kebaikan, ya, memberikan makan lebih dari satu orang miskin untuk satu harinya, fahuwa khairul lah, maka itu kebaikan baginya, ya, sebagaimana diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Nah, kita lihat di sini itu Allah taala mewajibkan bagi orang yang berpuasa untuk membayar fidyah atau berpuasa, dan berpuasa adalah baik bagi mereka. Nah, sehingga di sini ada pilihan bagi kaum muslimin untuk membayar fidyah atau berpuasa. Tapi ini di awal Islam, ya. Tsumman nusikhat takhyiru, kemudian dihapuslah pilihan tersebut, ya. Pilihan tersebut dihapus bi ijabi shaumi ainan, dengan diwajibkannya puasa secara aini. Ini setiap individu wajib untuk berpuasa. Bi qaulihi, ya, dengan firman Allah taala, faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan ataupun menghadiri di antara kalian itu menghadiri asyhara, bulan Ramadan ini, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa, wajib baginya berpuasa. Ini ayat tegas menerangkan kewajiban berpuasa bagi setiap individu yang menghadiri bulan Ramadan. Nah, jadi awalnya diberi pilihan antara puasa dan fidyah, kemudian setelah itu pilihan itu dihapus dan hanya diwajibkan berpuasa bagi setiap individu. Nah, kenapa demikian? Wa hikmatu dzalika at-tadarruju fit tasyri'i, dan hikmah dari pengubahan hukum tadi adalah at-tadarruj fit tasyri', agar diberikan tahapan-tahapan dalam pensyariatan, ya, memberikan syarat ini secara bertahap, tidak langsung, ya. Wa rifqu bil ummati, dan merupakan kelembutan kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat ini. Li'annahum, karena mereka umat ini, lamma lam ya'lafus shauma, tatkala mereka itu belum terbiasa melakukan puasa, kana ta'yinuhu alaihim ibtida'an fihi masyaqqatun, maka kewajiban puasa bagi mereka di awal waktu langsung, ya, tanpa ada tahapan sebelumnya, fihi masyaqqah, maka ada kesusahan, berat bagi mereka untuk melaksanakannya. Fakhuyyiru bainahu wa bainal fidyati awalan, maka di waktu pertama kali mereka diberi pilihan antara berpuasa dan membayar fidyah. Taib. Thumma lamma qawiya yaqinuhum, kemudian tatkala keyakinan mereka telah kuat, iman mereka telah kuat, wa tma'annat nufusuhum, dan jiwa mereka telah merasa tentram dengan iman mereka, wa alifus shauma, dan mereka telah terbiasa dengan puasa, wajib alaihimus shaumu wahdah, Allah mewajibkan bagi mereka atau wajib bagi mereka untuk berpuasa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya, ya, mewajibkan puasa bagi kaum muslimin tanpa pilihan untuk membayar fidyah. Walihada nadha'iru fi syara'i'il Islam syaqqah, dan dalam hal ini terdapat hal yang serupa dalam syariat-syariat Islam yang berat. Artinya yang semacam ini, pemberian syariat secara bertahap ini Allah lakukan tidak hanya dalam ibadah puasa, tapi juga dalam ibadah-ibadah lain yang berat. Fahiyat tushra'u bitadrij, maka amalan atau syariat tersebut disyariatkan dengan bertahap. Nah, lakin as-sahiha, akan tetapi yang benar, ya, annal ayata mansukhatun fi haqqil qadiri 'ala siyami. Jadi ketika tadi beliau mengatakan pilihan antara fidyah dengan puasa itu dinasakh, dihapus, akan dihapus secara keseluruhannya bagi setiap individu, ya. Tidak ada yang boleh membayar fidyah. Tetapi beliau mengatakan di sini lakin as-sahih, yang benar bahwasanya ayat itu mansukhatun, memang benar dia itu dinasakh, tetapi fi haqqil qadiri 'ala siyam, dinasakh, dihapus hanya bagi haknya orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, yang mampu berpuasa, maka tidak ada lagi pilihan baginya untuk membayar fidyah. Wa amma fi haqqil ajizi 'anis siyam, adapun bagi orang yang haknya orang yang
tidak mampu, yang lemah ya, al-ajiz itu tidak mampu ataupun yang lemah dari berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, likibarin karena dia tuh sudah lanjut usia, au maradin atau karena sakit, la yurja bur'uhu yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sakit yang luar biasa, sakit yang parah, nasallallahu salam wal afiyah, sakit yang parah yang tidak lagi diharapkan sembuhnya, fal ayatu lam tunsakh fi haqqihim, maka ayat tersebut tidak dihapus pada hak mereka. Artinya mereka orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka mereka masih diberi pilihan untuk membayar fidyah. Falahum ayyuftiru, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa, wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, dan mereka memberi makan ini untuk setiap harinya itu satu orang miskin. Walaysa alaihim qada'un, dan mereka tidak wajib untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan, cukup membayar fidyah. Jadi pilihan itu masih ada, masih berlaku bagi orang yang lemah, tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Amma ghairuhum, adapun selain mereka, itu orang yang masih mampu berpuasa, fal wajibu alaihimus shaumu, maka kewajiban mereka adalah berpuasa. Faman aftara li maradin 'aridin aw safarin fa innahu yajibu alaihi al-qada'u. Barang siapa di antara mereka yang mampu berpuasa itu ya, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa karena sakit yang datang secara tiba-tiba ya, atau karena safar, bepergian jauh, fa innahu yajibu alaihi al-qada'u, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Jadi tidak ada fidyah bagi orang tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan ini, maka wajib bagi dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti sebilangan hari-hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa qad furida siyamu syahri ramadhana fi sanati tsaniyati minal hijrah, dan puasa bulan Ramadan ini telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, ini sejarahnya ya. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadhanat. Nabi Muhammad SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Wa sara shaumuhu hatman wa ruknan min arkanil Islam, dan jadilah puasa Ramadan itu sebagai sebuah kewajiban dan rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Man jahada wujubahu kafara ya. Man jahada wujubahu, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, kafara, maka dia itu kafir ya, karena dia telah mengingkari sebuah kewajiban yang pasti dalam Islam. Wa man aftara min ghairi udhrin wa huwa muqirrun biwujubihi faqad fa'ala dhanban 'aziman. Barang siapa yang berbuka, ini tidak berpuasa, min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, wa huwa muqirrun biwujubihi, sedangkan dia masih mengakui kewajiban puasa, faqad fa'ala dhanban 'azima, maka dia telah melakukan sebuah dosa yang besar. Yajibu ta'ziruhu, wajib untuk dihukum orang tersebut, warad'uhu, dan wajib untuk dicegah dari perbuatan dosanya itu, kesalahannya itu, wa alaihi taubatu ilallah, dan wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah, wa qada'u ma aftara, dan wajib bagi dia itu untuk mengganti, mengqada' hari yang dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa padanya. Nah, ini kewajiban dia apabila dia itu iftar ataupun tidak berpuasa pada hari tertentu di bulan Ramadan tanpa uzur, wajib bagi dia untuk mengqadha. Di sini ada catatan kaki. Dia mengatakan, wa in kana fitruhu bisababi jima'in fi nahari Ramadan, apabila dia berbukanya atau tidak berpuasanya dia disebabkan karena jima, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, wajib alaihi, kewajiban dia, ma'al qada'i, selain atau di samping dia mengqadha puasanya itu, dia masih punya kewajiban lain, yaitu al-kafaratul mughalladzah, yang membayar kafarah yang berat.
ya, membayar kafarah yang berat, kama ya'ti bayanu dzalika, yang akan diterangkan nanti, ya, akan datang penjelasan hal itu insyaallah, ya, pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Hadza wabillahi taufiq. Inilah ini pelajaran yang pertama, wabillahi taufiq, dan taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Demikian pelajaran yang pertama. Kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.